Bank Indonesia kemarin merilis salah satu hasil surveinya, yaitu survei konsumen. Lalu rilis tersebut berjudul Survei Konsumen Juli 2024, Optimisme Konsumen Meningkat. Jadi hasil dari survei itu dibunyikan oleh Bank Indonesia sebagai optimisme konsumen meningkat. Kita dapat melihat rilis terdiri dari 2 paragraf di web Bank Indonesia. Dikatakan bahwa terjadi kenaikan bulan Juli dibandingkan bulan Juni dari 123,3 indeks ya menjadi 123,4. Kemudian ada infografis yang menjelaskan, menggambarkan secara singkat bahwa indeks keyakinan konsumen tersebut terdiri dari 2 indeks yang dibuat ratanya, yaitu indeks indeks kondisi ekonomi saat ini dan indeks ekspektasi konsumen. Masing-masing ada komponennya. Komponen dari IKE, indeks kondisi ekonomi saat ini, terdiri dari penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, kemudian pembelian barang tahan lama. Sedangkan indeks ekspektasi konsumen itu terdiri dari ekspektasi penghasilan, ekspektasi lapangan kerja, dan ekspektasi kegiatan usaha. Nanti kita akan bicarakan secara lebih rinci. Tapi sebelumnya, dari rilis Bank Indonesia tersebut, kemudian puluhan media itu memberitakan. Di sini saya perlihatkan antara lain CNBC, Pipa, Bisnis, Kontan, dan seterusnya. Nah, kita lihat saja beberapa judulnya. CNBC mengangkat judul salah satu ya, dia ada 2 atau 3 tulisan. BI, Indeks Keyakinan Konsumen Juli 2024 naik tipis, ekspektasi terjaga. Nah, Antara juga ada berita foto, Indeks Keyakinan Konsumen bulan Juli 2024 naik. Detik Finance juga menulis hasil survei BI, optimisme konsumen meningkat di Juli 2024. Lalu Bisnis.com mengatakan optimisme masyarakat terhadap ekonomi naik tipis. Kita bisa melihat berbagai media memberi judul yang mirip-mirip semua. Kalau tidak menyatakan sedikit meningkat, menyatakan optimis, menyatakan kenaikan tipis. Ini ada Kontan, ada Infobank, ada RRI, ada Antara. Nah, lanjutannya lagi ada macam-macam ini semua. Bahkan Bloomberg Technos juga mengatakan keyakinan konsumen meningkat tipis Juli 2024. Ini rinciannya. Beberapa media ini memuat rincian yang tadi yang seperti disampaikan ini dibuat menjadi berita. Jadi saya boleh berkomentar bahwa nampaknya media massa lebih banyak merilis kalimat-kalimat yang disajikan oleh Bank Indonesia dan besaran-besaran pokok dari indeks tersebut, dari hasil tersebut yang disajikan. Nah, izinkan saya mengajak para pembaca, para pemirsa, para pembelajar ekonomi khususnya, itu bahwa kita harus memahami dulu bahwa survei Bank Indonesia tersebut dilakukan tiap bulan ya, disajikan sekitar 2 minggu kemudian, sebagai seminggu atau 2 minggu kemudian. Kemarin itu belum sampai 2 minggu ya, baru seminggu hasil survei bulan Juli. Nah, yang disurvei itu kurang lebih 4.600 rumah tangga ya di 18 kota. Jadi Bank Indonesia ini rutin tiap bulan dia sudah memiliki blok-blok sampel, biasanya berulang 6 bulan ya. Jadi yang disurvei bulan ini tidak disurvei bulan depan. Saya kira dalam hal ini Bank Indonesia mengikuti standar survei yang dilakukan rutin tiap bulan. Nah, 4.600 rumah tangga itu berdomisili di 18 kota. Ini sudah dilakukan sejak tahun 1999 ya. Cuma diperbaiki terus-menerus. Dahulu dilakukan hanya lewat telepon. Sekarang nampaknya Bank Indonesia sudah melakukan beberapa penyempurnaan, tidak murni berdasarkan dulu telepon rumah yang dipakai dulu ya. Nah, dari 4.600 rumah tangga itu prinsipnya ditanyain tentang
6 hal sebenarnya pertanyaan pokoknya, yaitu tentang penghasilan, tentang ketersediaan lapangan kerja, lalu tentang pengeluaran konsumsi barang rumah tangga. Nah, masing-masing ditanyakan. Jadi bahwa menurut Anda kurang lebih ya, penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu, itu meningkat atau tidak? Nah, jawabannya kan bisa meningkat, bisa cukup meningkat, bisa tidak meningkat, bisa juga sangat tidak meningkat. Jadi kurang lebih begitulah, berkurang. Nah, begitu juga terhadap pekerjaan. Jadi pekerjaan, ketersediaan ya. Bagaimana pendapat Anda tentang ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu dan seterusnya. Dan 6 kelompok, 6 itu masing-masing ditanyakan, diskor. Jadi rata-rata 4 jawabannya. Kurang lebih survei ini sebenarnya lebih memotret persepsi. Jadi kan orang kan ditanya tentang kondisi itu adalah benar-benar persepsi dia. Cuma karena menyangkut 4.600 rumah tangga di 18 kota, persepsi itu bisa dianggap mewakili persepsi konsumen. Nah, hasilnya diolah. Nah, yang dipakai adalah metode balance sheet ya, balance score, saldo bersih, metode saldo bersih. Maksudnya begini, ketika ditanya tadi, apakah penghasilan Anda saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Jadi kuncinya ada kata-kata 6 bulan ya. Tentu ini juga persepsi lagi kan, secara jawaban responden mungkin membayangkanlah diri dia atau diri apa yang dia rasakan. Bisa dijawab meningkat cukup banyak. Bisa juga dia jawab sedikit meningkat. Jadi 2 sudah nih kemungkinan jawaban. Lalu bisa juga dijawab sedikit menurun atau menurun banyak, berarti 4. Nah, yang masing-masing 2 ini dianggap jawaban dikelompokkan. Jadi dari 4.600 Anda yang menjawab semua, itu berapa banyak yang menjawab cukup meningkat ataupun sedikit meningkat ya, meningkat cukup banyak ataupun sedikit meningkat, itu dianggap optimis ya, yang dihitung orangnya maksudnya. Misalnya dari 4.600 ternyata 2.400 misalnya, sementara yang menjawab nurun itu 2.000, berarti sisanya 2.200. Nah, maka dicari presentasinya, presentasi yang menjawab di 400 itu lalu ditambahkan dengan 100, maka dapat indeks. Nah, kalau indeksnya di atas 100 berarti lebih banyak orang yang menjawab optimis sebenarnya. Nah, itu namanya metode saldo bersih untuk menghitung keyakinan konsumen, kepercayaan konsumen atau apapun namanya yang kemudian diolah lah. Tadi kan ada 6 kelompok pertanyaan, jadi ada beberapa indeks. Sedangkan IKK itu keseluruhannya. Nah, semacam itu ya. Nah, dapatlah hasil indeks keyakinan yang sifatnya indeks kondisi ekonomi saat ini. Jadi si responden ini ketika ditanyakan bagaimana kondisi Anda, kurang lebih, tentu pertanyaannya tidak begitu. Pertanyaan tadi tentang penghasilan, tentang pekerjaan, tentang pembelian barang. Nah, itu tiga-tiganya membentuk oleh BI diolah menjadi indeks kondisi ekonomi saat ini. Nah, dari 3 kelompok itu 4.600 rumah tangga yang jadi responden dihitung. Nah, dapatlah angka 113,5, yang 113,5 ya. Nih, artinya lebih banyak yang menjawab kondisi saat ini lebih baik daripada 6 bulan yang lalu. Bahkan ini membaik dibandingkan bulan Juni yang cuma 112,9. Tetapi grafik Bank Indonesia ini sendiri memperlihatkan dibandingkan setahun yang lalu, bulan Juli 2023, sebenarnya sedikit menurun. Menurun, optimis tapi menurun. Nah, sedangkan yang merah itu menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang menyimpulkan tentang indeks ekspektasi konsumen. Jadi kurang lebih pertanyaan bagaimana penghasilan Anda 6 bulan mendatang, kurang lebih begitu yang ditanyakan. Bagaimana kesediaan lapangan kerja 6 bulan mendatang. Dapat indeks 133,3, sangat optimis ya. Ini nanti menarik sebenarnya. Nanti kita akan kapan-kapan kita akan melakukan kajian tentang ini, bahwa dalam penduduk Indonesia dalam konteks survei konsumen, kalau ditanyakan tentang ke depan itu selalu jawabannya optimis, jarang pesimis, kecuali pada saat COVID melanda dulu itu. Nah, grafik ini saya perluas dengan olahan data-data sebelumnya.
Nah, ini model grafik saya sendiri yang tadi langsung dari rilis Bank Indonesia. Ini saya gabungkan beberapa rilis jadi satu. Ini untuk memperlihatkan saja kepada para pembelajar ekonomi, memang pada saat Covid 2020 itu yang merah ini 86,9%. Jadi konsumen pesimis ya. Kemudian di bawah 100 semua. Nah, tetapi sejak 2023 ini dari Januari, Februari, Maret itu sudah mulai di atas 100 semua. Tiga-tiganya indeks itu sampai Juli. Nah, sayangnya hal begini tidak terlalu banyak diulas media massa ya. Mestinya kita melihat time series begini. Dan tadi salah satu yang mungkin perlu dibahas adalah metode survei konsumen yang sudah berlangsung puluhan tahun ini selalu menghasilkan jawaban terhadap 6 bulan ke depan. Itu jawabannya nyaris selalu optimis, kecuali bahkan pada masa-masa pandemi saja itu masih jawabannya relatif di atas 100 ya sering. Ya, saya sih menduga ini tidak sepenuhnya bisa dijelaskan secara rasional ya. Berarti memang orang Indonesia itu beriman karena percaya hari esok itu masih memberi harapan. Maka menurut saya yang harus fokus itu adalah 6 bulan yang sudah berlangsung. Bagaimana persepsi mereka, masyarakat, konsumen terhadap keadaan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Sekalipun ini mengatakan kondisinya lebih baik, tetapi perhatikan, sudah 2 tahun ini stuck saja di angka ini. Di zaman dahulu ini kalau kita tarik sana, itu di atas 120. Jadi meskipun data terkini menunjukkan konsumen masih terjaga, masih menilai kondisi saat ini lebih baik dari 6 bulan yang lalu, tapi kalau diusut-usut, ya sebetulnya optimisme itu tidak terlalu kuat ya. Nah, di dalam rilis itu juga ada, rilisnya ada, datanya itu berupa Excel ya. Jadi dirilis Bank Indonesia saya lihat punya kecenderungan halus lah ya. Kalau kita pembelajar ekonomi mungkin bisa mengotak-atik sendiri, memasukkan data. Ini contoh yang digambarkan oleh rilis. Jadi tadi kan ada indeks kondisi ekonomi saat ini. Jadi 6 bulan yang lalu kondisi Anda bagaimana? Tetapi pertanyaannya adalah tentang penghasilan, tentang ketersediaan lapangan kerja. Ada satu lagi sebenarnya tentang konsumsi barang tahan lama. Apa yang disajikan oleh Bank Indonesia, dia kan respondennya dia punya karakteristik ya, dan itu cukup bagus saya kira terus-menerus dilakukan. Tampak bahwa jika dikelompokkan berdasarkan pendapatan, dia kelompokkan 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 sampai 4 dengan 5 juta ke atas. Yang menarik adalah yang menganggap penghasilannya sekarang lebih rendah dari 6 bulan yang lalu itu kelompok terbawah dengan kelompok teratas. Nah, ini sebenarnya bisa jadi bahan berita mestinya ya. Begitu juga bisa dilihat dari secara usia. Jadi secara usia yang justru menurun optimismenya, bukan jadi pesimis ya, menurun tingkat optimismenya adalah kelompok usia 31 sampai 40. Ini juga perlu pendalaman, mengapa orang di usia yang sangat produktif itu yang justru optimismenya menurun. Nah, itu mirip juga dengan kondisi ketenaga kerjaan yang pendidikannya SLTA itu cenderung stuck, tidak menilainya kondisi saat ini ya nyaris sama dengan 6 bulan yang lalu. Nah, yang menariknya adalah mereka yang pasca sarjana itu menganggap kondisi pekerjaan saat ini lebih buruk dibandingkan 6 bulan yang lalu ya, meskipun masih dalam koridor optimis. Nah, ini juga survei konsumen itu, dan ini nyaris kurang diberitakan oleh media. Media cenderung tadi nilai totalnya saja. Ada bagian dari survei itu yang merilis tentang bagaimana komposisi pengeluaran. Jadi kan ditanya lah, ya jadi lalu diolah gitu. Berapa persen yang untuk konsumsi, berapa persen yang untuk ditabung, berapa persen yang untuk membayar cicilan, pinjaman apapun itu, mau motor, mobil, rumah, atau pinjol mungkin ya. Nah, ini yang menarik adalah konsumsinya cenderung sedikit menurun atau stuck lah. Sedangkan menabungnya turunnya banyak. Sebulan loh ini, nanti kita bisa buat data sampai ke sana. Yang meningkat adalah pembayaran cicilan pinjaman. Dengan kata lain, sebetulnya biaya mereka meminjam makin meningkat. Nah, ini mungkin juga bisa digali bahwa salah satu sebab tidak meningkatnya konsumsi adalah ini. Nah, dalam konteks soal
porsi pengeluaran itu bisa dilihat berdasarkan penghasilan, bisa dilihat berdasarkan ini konsumsi, cicilan, pinjaman. Ini juga saya ambil dari rilis. Kita bisa mengolah dari data yang tersedia. Dari rilis saja kita lihat mereka yang lebih dari 5 juta, jadi kelompok teratas dalam survei, itulah yang paling besar meningkatkan pembayaran pinjamannya. Jadi mungkin mereka di saat-saat sulit dahulu mereka minjamnya banyak, atau terlalu optimis di 6 bulan atau setahun yang lalu sehingga banyak meminjam. Ketika saat ini terjadi, mereka porsi untuk membayar cicilannya besar. Nah, ini banyak cerita di balik ini. Tetapi intinya saya ingin menyimpulkan bahwa dalam hal survei konsumen yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia sejak 1999 dan tiap bulan dirilis dengan responden yang cukup besar, 4.600 di 18 kota. Sayangnya hasil survei ini tidak terlalu viral lah kalau bahasa populernya kan. Ada belasan media yang memuat dan dengan memfokus hanya lebih kepada indeks keyakinan konsumen, itu indeks totalnya. Rincian-rincian yang baru kita singgung sedikit tadi tidak banyak diwartakan. Mudah-mudahan di channel saya ini nanti kita akan melakukan kajian terhadap atau assessment terhadap beberapa poin yang sudah kita sampaikan tadi.